Sekarang saya sudah bersama dengan Pak Putu, sosok yang sangat inspiratif lah di Sydney, Pak Putu. Pak Putu ini berjualan babi guling di Australia, di Sydney. Sudah berapa tahun, Pak? Mulai COVID itu. Mulai COVID tuh? Ya, mulai COVID. Dulu saya kerja di restoran, di hotel. Sebelum-sebelumnya. Ya. Lalu tiba-tiba COVID tahun 2019, Pak. 2019? Ya, setelah itu udah kan banyak tempat saya closing down dulu. Oh, kena lockdown tuh, Pak ya? Kena lockdown. Terus langsung tutup, bangkrut. Apa namanya tuh? Urban Bite restoran Daerah mana tuh ya? di Newton. Newtown. Ya. Oh gitu. Semenjak lockdown itu berarti Pak tuh buka ini ya? Pertama jualan babi genyol asap. Babi genyol. Pertama Babi tuh genyol asap kan gitu. semua bingung situasinya di sini. Semua udah ngeri, sepi jalanan. Nah, semua bingung cari kerja, uang nggak ada, support belum ada dari Support belum ada dari pemerintah. Terus? Langsung nyoba bikin babi genyol, post di grup tuh, grup dropnya. Ya. Nah itu post ya pada situ. Setelah itu ada orderan pesanan. Lumayan Senang ya. sekali waktu itu kan orang kerjaan nggak ada. Ya. Jadi terus berpikir lagi, iseng bikin urutan babi itu. Iya. Respon dari teman-teman lumayan positif lah waktu itu. Ya, ya positif. Terus Itu itu rame, urutannya tuh sampai pertama itu sampai 100 kilo lebih. 100 kilo berapa Ya. porsi tuh, Pak? Berarti satu porsi itu 1 kilo ya? 1 kilo. 100 lumayan. Lumayan, satu kuintal itu dagingnya. Cukup, Pak. Terus? Itu udah situ. Setelah itu karena soalnya bukan di Sydney aja. Bukan di sini. Ya, kita ngirim ke Melbourne, Perth. Itu dari grup drop itu langsung ada orang-orang dari Melbourne, Perth-nya yang mesen gitu. Ya kan dari mulut ke mulut, dari teman-teman sama gitu. kalangan Ya. Bali-Bali itu komunitas. Ya. Ya setelah itu udah tembus sampai 100. Baru-baru kan, Iya, iya. baru booming itu Iya, benar, urutan. Tapi ya sebelumnya Pak tuh kenalin dulu Pak tuh siapa nama lengkapnya Pak tuh lupa. Halo, Swastiastu, Tiang Putu Wahyu Widanta. Batu Widanta Dari asli Tabanan asli, Tabanan Desa Pejaten. Tabanan Bali. Tabanan Bali. Dulu SMA di mana Pak tuh? Dulu SMA di SMA 1 Kediri. Kediri. Ya, SMA 1 Kediri. Terus SPP. Oh SPB, oh sebenarnya bos. Setelah itu SPB di Gatsu. zaman orang ke kapal itu sempat ke kapal 4 kali. Ya, di Gatsu berarti ya. Ya di Gatsu Oh, 4 kali ke kapal. ini. Nah, langsung ke sini. Turun. Coba Terus, dulu. Terus? ya Sydney Light lah. Tapi sebelum ke sini kan Pak tuh sempat ke kapal pesiar ya? Ya sempat Sempat ke kapal pesiar. Berapa lama tuh Pak tuh kapal pesiar? 4 kontrak, 4 kontrak, 8 bulan berkontrak. 8 bulan. Berarti setelah lulus kuliah sempat kerja di Bali baru? Sempat kerja di Alila Sori, Alila Villa Sori. Itu udah lama. Lama lah lumayan. Aman. Terus itu Restoran-restoran lalu keluar harus kan mau ya mengubah hasil. Ya kita ini saya nih growing tuh di kalangan lower lah, mau merubah nasib dulu Ya, kan. benar. Kalau nggak keluar negeri mau ngapain di Bali Iya kan? benar. Gitu. Iya. Ya sekarang udah sampai 15 tahun lah merantau. 15 tahun ya, Ya. di Sydney aja 15 tahun. Ya di sini mungkin 10 tahunan. Oh 10 tahun, Ya. berarti dihitung sama termasuk di kapal Ya, pesiar sama di udah sini. keluar rumah. Oh. Ya, habis itu yang bikin Pak tuh tinggal di Australia tuh gimana awalnya Pak tuh? Di sini lifestyle-nya kan bagus lah. Bagus, Kita kerja, ya. dapat duit, Dapat duit? cari ada dolar. Ya. Mau kerja lebih banyak, dapat duit lebih banyak. Lebih seimbang ya. Fair lah, fair. Ya, fair. Adil lah, adil. Lebih mudah lah cari kerja di sini kan. Di Sydney ini kota Ya. metropolitan. Bener itu. Ya, Lebih kita- gampang, ya, peluang karir juga lebih Karir banyak. bagus, Iya. kerja-kerja. Ya itu dah setelah COVID itu mulai baru
berwirausaha. usaha gitu. Tapi visanya Pak tuh awalnya visa napi Pak? Dulu sudah bisa Student awalnya Ya. masuk sini student gitu. Lewat agent legend di Bali. ya. Berarti 10 tahun yang lalu udah ada agent yang Udah banyak, ya. tapi banyak juga yang fake agent itu ya bahaya. Ya, hati-hati. penipuan. Hati-hati buat teman-teman yang mau kesini pakai visa student lewat agent itu kebanyakan ada yang scam gitu, ada yang penipuan Ya, gitu. ada yang scam. Sekarang banyak orang kesini pakai working holiday visa ya. Ya, Katanya sedikit ngabisin. sedikit ngabisin, tapi teman Tiang waktu ini ada yang baru datang ke sini kayak scam gitu Pak tuh, dimintain uang gitu dia, mesti tinggal di tempat itu selama 3 bulan. Oh begitu ya? Ya dijanjiin dapat kerjaan gitu Pak tuh. Hmm. Jadi dapat kerjaan tapi nyatanya sampai sini nggak ada kerja gitu. Jadi dia udah sebulan nggak ada penghasilan, ya bingung. Oh. Kabur ujung-ujungnya ke farm. Oh iya, di PAM itu banyak sekali orang balik lagi ke sini. Katanya kehidupannya ya sepi ya di Di PAM farm? ya. Agak lipat juga kerjanya. Itu ya di mana-mana. Dulu waktu COVID itu banyak yang lari ke PAM. Ya, Ya. benar-benar. Ya karena di sini waktu COVID lockdown, social distancing, jadi banyak bisnis yang ditutup sama pemerintah waktu Ya. itu baru. Nah waktu itu sudah di sini. Enggak, yang di Bali ya, ke Bali, Oh. pulang Tapi ke sudah Bali. pernah ke sini. Udah. Oh, Kontrak belum. pertama nih kan. Oh, Kontrak waktu lockdown pertama. itu berarti pulang ke Bali ya? Itu bikin kakak ada nikah soalnya waktu itu. Kakak nikah, Memang rencana udah lockdown atau karena Belum. kena lockdown jadinya? kena lockdown jadi. Oh. Judulnya kena lockdown. Kakak nikah jadi mesti pulang. Habis pulang cuma penyakit batuk pilek dah. Batuk pilek, makanya ya udahlah pulang gitu. Habis itu lockdown, kirain setahun dua tahun kan masih cukup visa tuh. Aha. Lebih ternyata sampai expired gitu. Lanjut lagi ke Pak Tu, awalnya visa student Pak Tu. Terus sekarang visa napi waduh. Sekarang udah pemilihan presiden. Kalau boleh tahu gimana prosesnya nih kan? Oh, untuk proses itu banyak ya prosesnya. Tiang dulu kan ya kuliah lah. Kuliah. Ya. Setelah itu nyari jurusan nukri. Iya. Setelah itu dapat sponsor. Oh lewat sponsor. Ya, Oh sponsor. Iya. Kan beda-beda banyak jalan. Ya benar, banyak jalan. Sekarang udah ada yang di regional bisa gitu Pak ya. Gitu. Sekarang sudah PR, terus gini. Jadi sekarang nggak kerja sekarang. Businessman sekarang. Sekarang hanya pengangguran. Pengangguran sekarang saya. Tapi uangnya Anak jalanan sekarang. uangnya ada di saham mana Itu biasa aja. ini bos di Tabada deh. Itu di jalan aja saya nyari makan di mobil gitu. Nice. Street food. Tapi uang yang datang Coba di sini boleh ada rombong itu mau jualan sate saya di pinggir jalan. Oh gitu, tapi kan ada yang food festival tuh waduh. Ya itu cuman beberapa hari jadi enggak. Oh gitu Ya aduh. Oh, Di itu. market itu sempat nanya katanya $200 tuh per ini tuh. Per Cuman space. ada ya Rabu, Kamis, Jumat di Bondi itu. di Bondi ya. Oh itu flea market ada kan? Ya market itu yang Bondi Johnson. Bondi Johnson itu $200 Ya per hari per hari, sama rombong nggak kita yang bawa. kita yang bawa. Cuman itu tempat nyediain space aja ya. Ya, space. Gitu. Terus sekarang sudah fokus Pak Putu ini di nasi begulingnya sama Ya. urutan. Balinese food. Balinese food urutannya bisa kalian pesen kapan aja Pak Tu ya, sudah siap Pak Tu ya. Kita ada. Ya, itu bisa kalian pesan. Ya. Itu mau posisi kalian di Melbourne, di Perth, di Canberra gitu udah biasa ini Pak Bisa Tu. kirim lewat pos. Udah biasa kirim lewat pos Untuk gitu. semeton-semeton yang Bali yang Ya. kadang urutan cuma ada di Sydney sementara ini. Benar. Dan semua kita buat homemade semua. Hmm. Kita pakai
usus babi itu harus mesen di bucer dulu karena kita keperluan banyak kan. Iya benar. Dan tidak semua bucer di sini nyimpen organ-organ Itu ya, babi itu. organ babi ya. Itu. Saya booking itu di bucer itu berapapun punya usus untuk saya. Oh gitu. Ya kalau enggak Sekarang- dapat. Sekarang udah mesen berapa ke bocor itu waktu? Ya rata-rata 50. sekarang kan udah normal lah ya, Ya, sekitar 50 50 kilo lah bikin urutan, 80 kalau rame sekarang. Iya benar. Itulah udah fokus di jualannya Pak tuh sekarang. Kalau kalian yang berminat nanti IG-nya Pak tuh bisa di DM langsung nanti Ya. yang taruh di kolom lah, di kolom komentar bisa kalian pesen langsung ke Pak Putu ya. Ini Pak tuh Pak tuh sekarang udah PR fokus ke sana, nggak ada side job lagi Pak tuh ya. Sekarang nggak ada sejot Ada side karena job. mau fokus, soalnya dia tuh kalau kerja fokus di satu kerjaan. Oh benar. Ya, dulu dia kerja pernah dikerja Italian restoran, Iya. Asian restoran. Di sini hampir lah semua makanan udah tempat udah dimasukin. Semua jenis makanan Pernah ya. lah bikin gitu. Semua jenis Ya. cuisine-nya Sekarang ini spesifik di Balinese Food nih. di Balinese Ya, Food, ya, fokus. menyelami di Balinese Food ini. Hmm. Biarpun ya online food, street food, tapi tetap kalau ada sesuatu itu kan kayak nggak cocok itu ada komplain tuh bisa bikin Ya. dia nggak bisa tidur juga. Oh gitu. Ya begitulah komitmen. Ya tanggung jawab. Iya iya. Oh Ya, pas tapi, itu dia tekanan kerjaan Pak tuh ya. Ya kan harus Ragot kita itu harus tanggung jawab. Bukan secara online tuh jadi quality atau standar taste atau rasa-rasa makanan itu bisa direndahkan atau gimana, tapi harus tetap menjaga. Konsisten. Ya gitu. konsistensinya itu Oh, harus gitu. dijaga. Berarti Pak Putu ini emang Ya benar-benar konsisten lah terhadap rasanya. Komitmen. Ya, saya pribadi pelanggan lah, pelanggan Ya, salah dia satu pelanggan. salah satu pelanggan di Pak Nggak Putu tahu. ya. Itu kalau nasi babi gulungnya bisa dipesan keluar or? Enggak ya, belum. Cuma ada di Belum sini aja bisa, dulu nasi ya. babi guling. Ya. Tapi selain itu bisa urutan sate itu bisa dikirim lewat pos. urutan sama sate. Sambal kan semua iya, itu sambal- dikirim sambal frozen. Ya, sambal Sambal bongkot, sambal serai, apa Ya. itu sambal Bali itu ya. Ya. Ya, Tapi saya pribadi emang rasanya otentik. ya. Jadi separuh lah. ya, jadi nggak perlu jauh-jauh mau mikir ke Bali mau makan babi guling. Kadang-kadang Iya. pulang ke Bali nggak kangen lagi babi guling karena udah dapat di Sydney gitu. Dulu waktu yang di sini nggak ada. Nggak ada Pak tuh ya. Ya, Cuma sekarang mungkin ya karena orang Sejak Bali Covid itu udah dah. sejak Covid ya. banyak online terus yang coba jualan, banyak yang ikut juga kan. Iya. Tapi itu bagus, Iya bagus. heeh. Jadi kita bisa promote Balinese Food. Benar Di sini kan Australia belum khususnya. ada restoran Balinese Food. Sudah ada sebenarnya cuma Beberapa, rasanya kurang. ya, Pak. belum yang Rasanya autentik. kurang. Ya, sudah ada rasanya kurang. Soalnya kan biasa masak itu beda tangan, Beda rasa. beda rasa, sense-nya berbeda. Ya benar. Mungkin ada yang suka di sini, mungkin ada yang suka di situ. Ya benar. Terus kalau boleh tahu Pak tuh berapa sewa atau rent tempat tinggalnya Pak tuh di sini? Di sini 2 bedroom, unit ini $800 per Dua- minggu. 2 bedroom 2 bedroom ya, per minggunya $800. $800. $800. Itu udah naik waktu ini kan zamannya udah pada naik rent. Iya, udah. Dulu pertama kali saya di sini mungkin udah 7 tahun apa 8 tahun ya, mulai 550. Naik kemarin itu naik drastis. Lumayan lah nyeket rent. Tapi istri kerja. Ya istri ya, semua kerja. Oh gitu. Jadi istri kerja, Pak tuh kerja. Untuk masalah rent, makan itu bukan jadi masalah lagi Pak tuh ya. Ya, Walaupun Pak tuh sudah fokus ke wirausahanya sekarang kan, Ya. itu lumayan sebenarnya itu Pak tuh sebenarnya. Jangan nggak pingin sebenarnya. Ya. Cuma nunggu dulu lah momen-momennya. Kemarin Gitu. sempat rencana buka cari tempat untuk buka lebih warung. warung Ya kan sempat modal udah ada sewa cuman tempat gitu Pak tuh ya. ya cuman tiba-tiba kan waktu rent naik tuh semua tuh naik Iya. dan ekonomi di sini interest rate-nya naik Iya. jadi Iya. risk
buka warung gitu, Ya, restoran terlalu gitu di riskan sini. ya. Ya, Oh, gitu. jadi saya putusin biarin dah dulu gelandangan dulu. Iya ya Pak tuh, tapi sebenarnya kalau sistem PO ini Udah zamannya sekarang. iya, masalah resikonya juga kecil Pak tuh. Resiko kecil, Resiko itu kecil, masalahnya. terus ya mungkin pendapatannya juga bisa sama Pak tuh, pendapatan bersihnya. Oke lah, Iya gitu Pak. oke lah, Ya, bisa gitu, untuk Pak. bertahan gitu. Iya. Karena dia harus mencapai target juga, soalnya dia nggak kerja. Saya nggak kerja kan, jadi saya fokus ini nge-serve. Ya. Ya, untungnya semua customer tuh kayak Pak Mang itu Hmm. loyal lah, tuh, loyal Ya. customer lah, hampir banyak, lumayan lah. Banyak Jadi bisa sebenarnya, waktu ya. itu tembus lah, sesuai budget Ya, tembus. berarti udah ada sekitar 3-4 tahun Pak tuh. Udah ada, Udah ada ya. Gitu. Jadi udah buat kerja. ya, jadi buat teman-teman di Indo, khususnya di Bali, yang terinspirasi sama kehidupannya Pak Putu di Sydney, Australia, bisa dijadikan motivasi lah gitu Pak Tuh. Ada mau motivasinya Pak Tuh untuk teman-teman di sana supaya semangat kesini gitu Pak Tuh. Ya, Gimana Pak Tuh? yang mau kesini Ya, kasih motivasi Pak Tuh biar semangat kesini gitu. harus kesini. Kesempatan kesini itu, kalau ada kesempatan harus terbang kesini, apalagi umur masih muda. Ini kesempatan untuk menjadi orang yang betul-betul mandiri kita. Bener tuh. Untuk sukses, kalau memang bisa tembus ke sini, ya astungkaro lah. Kerja keras di sini cepat merubah nasib. Jalan satu-satunya untuk merubah nasib ke sini. Tuh, untuk sekelas-sekelas seperti saya ini memang dari ya lower class lah dulu gitu loh. Jadi punya kemauan untuk merubah nasib. Karena kalau di Bali kan, di Bali atau di Indonesia tuh kita saingannya banyak, ya gitu-gitu aja jadinya. Kecuali kita memang udah ada bisnis dari orang tua atau bisnis sendiri, oke lah dia tinggal di Bali. Tapi kalau masih muda kesini itu bagus sekali untuk membuka wawasan. Benar, membuka mindset. Kita akan melihat banyak hal di sini. Iya. Banyak nationality, banyak orang dari India, Filipina, Thai, semuanya kita bisa pelajari itu karakter-karakternya bagaimana untuk menjadikan kita lebih dewasa. Itu Benar kan? Sangat bijak guys. Jadi intinya kalau kalian mau kesini, yang penting kesini dulu Pak Tuh ya. Sini aja dulu. Kesini aja dulu. Harus berani. Kesini aja dulu. Visanya ya pilihannya student atau WHV gitu Pak Tuh ya. Banyak pilihan. Banyak pilihan, Ya, WHP, student visa, holiday visa, jadi bisa diatur nanti di sini kan jalannya itu. Oh iya ya, bisa juga pakai holiday visa. Tapi masih ilegal untuk kerja gitu Pak Tuh ya. Ilegal untuk kerja. Nanti sampai di sini Ke sini diubah visanya Ubah ke lagi. student atau kemana lah gitu ya. Intinya kesini dulu, masalah kerjaan tuh banyak di sini gitu. Terus gimana pendapatnya Pak Putu nih? Ada banyak teman-teman saya di kapal pesiar nih Pak Tuh pingin kesini, tapi istilahnya jam shift, jam shift itu ya. jam shift Buka-bukaan katanya aja. bisa kerja di farm gitu, dijanjikan kerja di farm. Bisa, memang ada itu, Oh, tapi iya, harus bisa. benar linknya. Karena ada beberapa teman saya di sini ada orang jamsip, dia nggak kerja di farm, cuman jauh dia, Tapi legal tuh kerjanya udah ilegal. ilegal. Harus nyari cash lah. Bisa pulang Pulang nggak bisa. ke Bali nggak bisa. Nggak bisa. Kalau bisa pulang, cuman balik ke sini di blacklist 3,5 tahun. Iya sama kayak di Amerika berarti Ya. ilegal. Itu nah, itu gimana menurut Pak Tuh? Mending jangan gitu Pak Tuh. Tergantung. Tergantung. Sisi yang mana ini gitu. Oh gitu. Ya, kalau memang ada baiknya kalau memang karirnya di kapal pesiar itu bagus, posisinya bagus, ya dan English bagus, pulang dari kapal pesiar itu terus di Bali, kesini Terus di lebih Bali. baik begitu. Lewat agent dah banyak Ya, agent. kecuali kalau tidak ada lagi jalan lain, Ya, no choice, terjun aja. jam shift gitu ya. Jam sip, tapi harus betul-betul dipikirkan dulu, cari linknya, channel Ya. udah ada apa belum, siapa yang dicari nanti jam sip, ada teman apa enggak, siapa yang ngasih rumah di mana, mau tinggal, itu harus direncanakan dengan matang. Iya benar. Jadi mau jam shift pun mesti dipikirkan dengan Ya. matang-matang gitu ya. Nanti pasti dicari sama pihak kapal pesiar, dicari dari agent, dari National Police di sini,
dicari, Dilaporin, ya? dikirimin email biasanya, tinggal bilang aja biasanya, bilang oh I'm safe, saya ini aman di sini, nggak usah dicari, saya nggak kemana-mana. Pihak kapal pesiar itu dia menanyakan, mencari kita itu memastikan bahwa kita selamat, itu aja sebenarnya. Oh gitu, iya. Tuh, kita kan nggak kriminal. Iya, Ada betul. beberapa orang di sini begitu, saya tahu. Oh gitu. Tuh. Itu daerah Dia sini biasa- ada apa tuh? Sydney ada, dia biasa aja sekarang kerja, tapi Oh, pertama-pertamanya dikejar sama Oh, pihak kapal pesiar, kapal sama pesiar, pihak ya. agent di Iya. Bali. Tapi selama kita confirm bahwa we are safe, Ya, mereka udah biasanya nggak ada nyari lagi. nggak ada nyari Oh, itu, tapi gitu. sekarang nggak tahu saya. Terus saya Tapi jangan diikutin. ya, mungkin kalau ada jalan, Mending ada orang jalan. pesiar tuh mostly kan educate ya, Inggrisnya speaking, Iya. skill ada. Skill ada. Jadi uang ada lah, simpen uangnya, pulang ke Bali urus cari benar, student ya. visa atau holiday ke sini, jadi kita legal. Iya, ilegal. Nggak Kerja kesulitan nyaman kan? kan? Ya, kerja nyaman. Pulang ke Bali, ke Indo, bebas, Ya. kapan aja bisa. Di sini walaupun 1 tahun awal kerja sudah bisa langsung ambil holiday kan? Ya, Bisa ambil holiday. anytime bisa Itu sebenarnya. udah anytime. Kalau emergency bisa lah pulang. Kerjaan banyak, apalagi tukang masak di sini. Ya, Kerjaannya yang nyari tukang masak, bukan tukang masak yang nyariin kerjaan. Itu biasanya dari dulu begitu. dari dulu gitu. Cuman sekarang ya tukang masaknya milih-milih sekarang. Ya, itu Kitchen dah. hand itu tukang Milih-milih apa tuh? Ya, Milih-milih dia nggak mau kitchen yang terlalu besar, terlalu kecil lah. ya. Apalagi sekarang rate-nya untuk kitchen hand itu $22 itu udah besar loh. $22 Iya. per hour untuk Dulu, kitchen hand. kan dulu zaman cuci. saya itu $10, nyari kerjaan susah dulu. Harus ada temen relasi, kenal sama ini, kenal sama itu, Untuk masuk, diserbu ya. Sekarang mudah nih sementara ini. Mungkin nanti kalau udah banyak student datang, orang datang lagi Iya. ke sini, mungkin susah nanti Besok lagi. lagi gitu. Jadi kalian janganlah tunda-tunda mau ke Ya, sini. dan Langsung ke sini aja Langsung lah. ke sini. Jangan tuh gampang gitu. Banyak lah peluang-peluangnya tapi ya. Ya, orang sama masih mau kerja aja, dan uangnya tergantung apa. Tergantung mana mau kerja, mau kerja oh, uang banyak. Kan? Apalagi dia kerja di kapal pesiar, mungkin di sini pasti senang banget. Ya, saya dulu setiap hari saya kerja, karena ada dulu waktu saya kerja di kapal pesiar, saya bukan masak, gajinya kecil. Semua orang tahu, orang kalau di kapal pesiar itu ya yang bagus adalah jadi housekeeping itu bagus, waiter, Kan ada tipnya bartender, gitu ya? ya. Di kitchen apa? Siapa ngasih? Oh, di Kerjaan kitchen aja kapal banyak. pesiar nggak ada. Jadi Iya. kalau mau compare kehidupan di kapal pesiar atau di sini, mending di sini. Mending di sini. Ini sudah ada buktinya. Iya, di sini nggak peduli kita. Lebih Dia adil. waiter, dia chef, ini chef, Dapat tip, nggak masalah. dapat tip gitu. Dapat tip. Mau kerja, mau gajinya lebih besar dari manajer, kerja double, dibayar, Dibayar gitu. doublein kerja. Untuk teman-teman yang terkendala bahasa nih Pak tuh, sebenarnya bahasa tuh di sini pun bisa dipelajari ya, karena Bisa. kita biasa ngobrol sama teman-teman bule lah, teman-teman Iya. asing di sini, lama-lama bisa gitu. Seperti saya ya dulu ya, ada bisa bahasa Inggris. Oh, mabuk. Sama sekali. Sama Wah. sekali, dari kecil di rumah itu mabuk, terkenal lah dulu di desa. Makanya mau merubah nasib, berani-beraniin diri Iya, aja. benar-benar. Gitu, bahasa nggak bisa. Belajarnya saya di praktek langsung di lapangan. Langsung di lapangan itu emang tentu lebih Karena cepat saya, ya karena motif saya keluar negeri itu adalah untuk merubah nasib. merubah nasib. Itu aja, harus Iya. ini mau Harus. gimana, bahasa bukan masalah. Saya pernah bingung di airport di mana-mana itu nggak bisa bahasa. Iya. Kesulitan itu kalau nggak ada bahasa. Iya benar-benar. Iya. Komunikasi udah. Tapi karena ya kemauan udah kemauan tinggi. ya, berarti dulu kemauannya Pak Tuni emang sangat tinggi ya untuk Ya. merubah nasib gitu, untuk merubah untuk mengangkat martabat orang tua gitu Pak Tun. Ya, Keluarga lah, untuk keluarga, lah, ya. menaikkan level kehidupan keluarga dan menjadi lebih baik, lebih baik, Lebih baik. gitu. biar bisa mandiri dan juga belajar, biar nggak di kandang aja, keluar kita. Nah benar tuh biasa yang Nanti melihat banyak orang bagaimana, oh ini begini, mau melihat, saya udah melihat di sini di sini di kapal di mana-mana karakteristik manusia itu berbeda-beda, itu banyak Berbeda-beda. sekali. Di sana kita belajar. itu yang bikin kita
semakin banyak bertemu orang, semakin tahu kita gimana cara menghandle seseorang itu Pak Bisa, ya. ya. Gitu. Bagus sekali pengalaman untuk masa muda itu keluar negeri, sangat bagus. Kedepannya ya benar, untuk menghandle emosi. Ya, handle emosi, ya emosional lah. Karena kita gitu. di rumah aja kan gini apalah, senang ribut atau gimana, kehidupan minum aja Ya, nggak kelihatan masa depan. Kalau keluar negeri melihat di atas langit masih ada langit, Iya. itu banyak melihat nationality orang India, orang kalau kerja sama orang India begini, nanti kalau orang Filipina begini, ini gitu. itu banyak belajar banyak lah, karena hidup ini adalah belajar. Benar, hidup adalah pembelajaran. Belajar. Jadi keluarlah dari zona nyaman kan. Ya, Gitu. harus Keluar dari zona nyaman ke Australia jadi nyaman gitu kan? Jadi nyaman. Jadi lebih tahu kehidupan. Ya, mungkin awal-awal lah, tahun-tahun pertama mungkin agak sulit Pak Sulit, ya, karena ya. adaptasi Pak ya. Ya, siapa aja tuh mengalami usaha Ya. sulit itu, tapi gas aja, gitu. Maju aja, Maju aja, hajar lah. ajar, Kalau orang Bali tuh bilang pukul rata gitu Pak. pukul rata. Pukul rata, hajar. Enak di sini, pokoknya di sini saya merasakan paling enak. Paling enak ya Di kehidupannya. kapal saya belajar membentuk mental dan fondasi. Iya benar. Saya mengira saya paling hebat. Setelah Itu tahu di kapal tuh. Bukan di Oh, Bali. sebelum di Bali. Setelah di kapal. Saya gini banyak teman gini gitu, bergaul. Setelah di kapal melihat banyak orang gitu. Ya, Dan di luar zona nyaman. Nah, di sana kita belajar lebih menjadi laki-laki gitu. merasa Tapi kan cara menjadi survival. Kita semua ini merantau ini survival. ya benar. Orang-orang yang bertahan untuk hidup ini belajar Ya. mandiri ini bagus. Di kapal itu kerja setiap hari, tidak ada libur. Situasi begitu aja. Di sana kita belajar membentuk mental biar kuat kerja Oh benar. untuk menerima kehidupan ini, kenyataan ini. Gitu. Kenyataan ya. Memang saya jujur saja menangis dulu pertama di sana. Awal di kapal. Ya, Banyak emang 1 bulan pertama itu karena Nangis, kesulitan bahasa kirim Inggris pulang. nggak bisa, ya. dramanya lagi banyak kadang. Ya, kenapa Drama aku banyak. kesini nih? Gitu. Tapi karena kemauan itu udah motivasinya harus Motivasi, berubah ya. nih, gimana nasib ini. Ya. Ya. Kapal, karena saya merasa di kapal itu kurang bagus lah uang. Ya. Saya kan mau, kita harus pintar juga, harus melihat di mana nih, kemana gitu. Ya, ya. Ada saudara di sini, di Sydney, Oh, minta gitu. informasi. Oh, di Sydney. Ya, Oh, habis itu minta informasi, dikasih informasi ke agent gitu. Kali agent di sini baru saya melihat ya lebih adil lah. ya. Chef itu di sini, chef itu lumayan Dihargai lah, profesi yang membanggakan di sini. Skill lah. Iya, orang sini tuh melihat, oh, he is a chef, hard worker. Dia pekerja keras ini gitu. Gitu, jadi keren lah di sini jadi chef. Gitu. Ya. Jadi Dan gajinya nggak kayak di kapal, ada discrimination. Di waiter dapat Tip. ya, tipping gitu. Kalau di set nggak dapat apa-apa. tapi gaji pokok lebih gede. Nggak juga. sama aja, hampir rata-rata sama. Sama, ternyata gaji pokok Yang gajinya semua per bulan. di kapal satu sama. Gitu, ya. Itu cuma ada yang dapat tipping, ada yang enggak, di kitchen nggak dapat. Ya, nggak gitu. dapet. Jadi sarannya sebelum ke Sydney itu setidaknya punya skill ya Pak tuh ya. Harus, kalau ada skill lebih bagus. Lebih bagus ya, lebih Kalau nggak ada gampang skill nyari gimana Pak, nyari kerjaan? Ya. Gitu. Jadi kalau mau ke sini setidaknya punya skill lah, antara jadi waiter, waitress, pernah kerja di kitchen gitu Pak tuh. Ya. Mau jadi tukang kebun di Indo kayaknya di Sydney ada juga peluang usahanya, peluang Ada. Teman pekerjaannya. saya kan ada landscape itu ya. Oh gitu. Ini duitnya bagus. Orang mana Pak tuh? Orang Banyuwangi. Banyuwangi gitu. Ada teman saya dia kontraktor namanya construction. Construction Ada gitu. juga kalau di landscape, khusus dia di landscape ya Taman-taman. taman. Itu gede duitnya tuh. Gede Dia main duitnya. kontrak dia ini. Lumayan. Kamu yang ambil tempat ini, tempat itu kan tong-tong gitu Oh, dan gitu. ya. Perlu dicoba. Jadi orang Indo di sini udah lumayan banyak yang sukses sebenarnya. Ya, dia sering nyari ada orang nggak suruh bantu. Oh gitu. Ya, Cash. cash, gede loh bayarannya. Perlu saya coba.
Ada. Lu coba. Di sini enak sekali di sini menurut saya. Karena sangat adil. Ya. Keras kita bekerja, hasilnya keras juga. Ya, itulah Itu, fair ya. Jadi keputusannya Pak Tu dulu untuk merubah nasibnya itu keputusan yang sangat besar dan benar Pak Tu ya. Ya, Gitu. harus karena keharusan itu. Ya. Kalau enggak saya, apalagi saya anak pertama kan. Oh, anak pertama Ya, Pak Tu. anak pertama jadi harus lebih bertanggung jawab ya. Sekarang ya oke lah, sekarang udah. Oke. Artinya Kesettle lah Pak Tu. makannya oke lah, untuk makan tuh bisa lancar seperti itu. Di Dulu sini- kadang makan aja kita lapar itu Oh, kan. Dulu kadang mau makan ini, mau kena gitu Pak Tu. ya mau makan ini aja harus nunggu gajian sebulan dulu gitu kan. Oh. Kalau sekarang kan anytime mau makan Ya. apa ya kita bisa. Ya, betul. Di Sydney itu gajinya buat teman-teman yang belum tahu itu per minggu. Per minggu gajinya di Per sini. minggu, jadi cair. ya jadi ada yang full time yang gajinya memang segitu aja dapat seminggunya, ada yang casual gitu. Casual tuh dihitungnya per jam gitu. Jam juga hitungan per jam, gaji per minggu gitu Nah, itu per rata-rata. jam gajinya seminggu. Sekarang rate-nya kayaknya berapa ya? 22.50 kan? Untuk kitchen hand. Untuk starting. Nah, kurang tahu tuh yang Ya, startingnya. gitu. Jadi Udah. ya kisahkan gaji starting yang nggak ada pengalaman gitu tadi. Ya, kitchen hand lah paling. Ya, itu kitchen hand lah itu. 22.50 sekarang udah besar. $22. Lumayan tuh. 200.000 lah, nggak per jam Per itu. jam. Kalau di Bali 150 aja, tukang aja sekarang 150 per hari itu 8 jam kerja kan? Bisa dibandingkan kalau Dikali oh, 30 pas itu dah. ya, makanya kalau ada anak muda punya kesempatan, punya modal ke sini aja. Mending kesini aja lah, nggak usah lah Ya. mikir AIUEO gitu. AIUEO nggak udah usah lagi gitu. Langsung ke sini nyoba merubah nasib lah. Di sini bisa lah nyari mau skill apa, mau kerja apa, sukanya apa, silakan gitu. Intinya di sini peluang untuk berhasil tuh lebih tinggi lah daripada di Lebih Indo. tinggi dan adil. Dan Kita adil. semua merasakan keadilan. Iya. Jikalau di sana teman kita punya iPhone lah contohnya, kita juga bisa punya iPhone, nggak Ya, harus kesini. nyicil Ya, gitu. itulah intinya kesini manfaatnya banyak lah, bisa membuka wawasan, membentuk mental gitu. Belajar, Ya, bagus banyak sekali teman buat lah. belajar, bisa di teman sini. banyak, Bener. orang Indonesia banyak ya. Entar. Rokok mana? Kemarin. Itu kita ngambil dulu guys. Ya, cheers dulu. Cheers dulu. Oh, Pak Putu whisky minum. Ini saya tiap malam kerja keras, siangnya malamnya minum, tapi nggak banyak, minum dikit. Minum dikit, yang penting Biar chill. hangat. Nah, chill nanti Untuk tingkat kesetrasan di sini kecil juga waktu ya. stres, Ya, lebih rileks lah di sini gitu lebih ya. relax. Daripada di Indo Ya. gitu. Karena situasi juga kita semua ini pekerja di sini. Ya. Agak semua orang sibuk, tapi ada kok kalau udah weekend itu waktunya ketemu teman-teman, Iya, itu kan iya. chill. Justru bagus begitu. Kalau di Bali saya dulu nggak kerja gitu kan, kehidupannya ya begitu aja, terus di pos kamling minum mabuk sampai pagi. Oh, Itu gitu. lalu Itu kehidupannya Pak keluar ke kafe, Iya, iya. ke night club gitu, pernah saya mengalami kehidupan itu. Itu sekitar Tabanannya tuh. Tabanan Apa? dan pasar juga Dan pasar, lah, oh. oke gitu. Kemana-mana lah ketemu, ada teman, kadang ke Singaraja gitu. Saya di jalan aja juga dulu gitu. Ya karena udah mungkin bosen kehidupannya begitu, sampai Begitu saya aja. kadang gadein motor gitu, gadein ini. Terus apa yang bikin Pak Tutu yang bikin kayak apa ya, satu titik Pak Tu merasa doh saya pingin merubah nasib nih, karena Pak Tu kan dari tadi bilangnya pingin merubah nasib gitu. Satu titik dalam kehidupannya Pak Putu yang membuat Pak Tu punya tekad yang besar lah untuk merantau tuh keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi. Tapi setelah saya merantau, justru saya sadar bukan karena keadaan ekonomi aja. Saya belajar banyak merantau ini. banyak gitu. Banyak sekali hal yang menambah wawasan, banyak sekali.
khususnya untuk membentuk fondasi mental, mengangkat kedewasaan, Iya, gitu. iya. Belajar banyak, Ya, ego juga penting. ya gitu banyak. Itu Bisa- sekarang kan sudah bisa lah saling respect sama orang gitu. Banyak saya belajar di sini. Karena kita belajar untuk mandiri. Iya benar. Hidup di luar, di negara orang di luar semuanya. Ya, nggak ada backup di sini waktu Nggak ada. Ya, justru itu kita menjadi laki-laki. Ya gitulah kalau kita jadi laki-laki. Ya, bukan berarti kuat aja kita sudah laki-laki, bukan Ya. mentalnya nggak kuat. Mental harus Belum tahu banyak pengalaman ini itu, nggak Ya. tahu di jalan bagaimana gitu, di luar negeri itu bagaimana gitu. Balik lagi ke nasi begulingnya nih Pak tuh. Hmm. Buat memotivasi teman-teman nih Pak tuh, kalau boleh tahu Pak tuh berapa nih ke kasarnya lah Pak tuh per minggunya nih ke untuk yang online aja lah, yang online. Kalau nasi beguling kan kita rahasiakan lah dulu, yang penting online-nya dulu. Online kayak urutan gitu kan, sama sate buah pohon nih, sate buah pohon ada Sate di celeng, sate buah Sate buah pohon pohon. itu. Ya rata-rata saya jual per minggu tuh roughly lah, normal situasi ya, nggak Situasi bisi normal, itu ya. 40 kilo lah. 40 kilo bisa habisnya guys. Ya. Jadi sate 1000 tusuk Sate 1000 tusuk. per minggu. Nasi kalau Saya main-main. nah, tapi kerjaan yang item yang saya buat ini bukan item yang mudah-mudah dibikin ya. Iya. Nyate itu duduk emang nyate, tapi bisa bikin sakit kepala itu. Saya bikin sate 1000 tusuk 1000 loh. tusuk soalnya Pak. Ya, Berapa itu jam saya itu? buka nggak bisa berjam-jam. Saya ambil itu 2 hari. Oh gitu. Ya, Kalau nggak Gitu. gitu. Sakit makanya kepala. sate itu mahal gitu. Ya. Bikinnya susah, tapi worth it rasanya. Ya, jadi belum manggang lagi kan. Kalau manggang itu beli charcoal, ini costnya sebenarnya tinggi sama Oh, labor. gitu. Makanya saya jual mentahan aja. Mentahan ya, mending mentah. Tapi kalau mentah tuh untuk itu, tunggu dulu. Jadi untungnya kalau beli mentahan bisa dimasak kapan aja gitu kan. Ya, bisa dimasak. Mau pinginnya kapan, masak lagi yang hangat-hangatnya kan. Ya, Daripada beli yang udah dipanggang sampai rumah dingin, dingin. diangetin, Ya. dagingnya kering. Sate gitu. sate itu enaknya memang freshly grill. Iya, freshly grill. Ya. Tuh. Terus- Itu 1000 tusuk sate. Hmm. Satu porsi berapa? Saya tusuk? jualnya per tusuknya sebenarnya cuma $1. $1. $1, isinya per porsi itu 15 tusuk per bag. 15 tusuk tuh. 15 $15. tusuk dijual ya, satu porsinya 15 dijual sama Pak Putu. Fair price lah untuk Ya. bikin, belum resep gitu kan. Ya, Coba tuh. bikin kan Mending beda-beda. lah, ya. Kalau mau bikin di rumah pun, bisa ngabisin banyak waktu juga Pak Putu sebenarnya. Ya, Belum bikin basenya, Bumbu, belum kan. nusuknya. Ya. Kalau ada acara atau perayaan galungan di Sydney, oke lah Pak Putu. galungan tuh, kalau galungan rame dah tuh. Oh rame tuh, oh. Rame. Itu udah, ini sangat membantu buat teman-teman Ya. Bali di Sydney. Tapi yang beli juga bukan orang-orang Bali aja Pak ya. Bukan. Banyak yang Chinese, Ya. Cindo-cindo gitu Pak Ya, ya. orang Indonesia banyak, orang Pontianak, Jakarta, semua lah hampir rata-rata Chinese Koko-koko itu. dah. Koko-kokonya. Itu Gitu. banyak dia. Ya. Kebanyakan customer saya orang Orang Indo. Ya. Indo Chinese. Tapi bule waktu ini ada dapat Dia review. ada, Itu responnya gimana Bu? happy. Tapi Cuman saya kasih tahu dulu ini spicy ya. spicy gitu kan. Oh, saya udah biasa Udah makan biasa. sini. Urutan juga kan beberapa orang bikin sosis, dia bikin di sini ada yang jual ususnya udah ready itu. Oh gitu. Ya, tapi kan nggak otentik. Saya nyarinya usus yang original, Oh, usus gitu. babi. Gitu kan banyak orang jual di Marifel tuh. Saya sempat ditawarin sama supplier. Ususnya gitu. Hmm. Tapi usus apa yang dijual? Itu saya nggak tahu. Tapi bukan autentik gitu. Bukan babi. Oh bukan babi, kayak usus yang di Itu kayak sosis yang dijual di Coles itu.
Oh, Ya. oh jadi Proses skinnya, jadi kayak bukan usus babi, tapi kayak buatan lah. dari lemak gitu ya. Dari Oh, usus lemak. babi. Kalau nggak pakai usus babi urutannya nggak bagus. Nggak Itu bagus. flavor, ada usus babi itu ada flavornya. Ya. Kalau digoreng dia. Ya lebih enak, lebih crispy. Ya. Ya sama kayak makan bacon lah. Rasanya kan beda gitu berarti. Dan ada juga teknik kalau bersihin usus itu. Ya, Kalau nggak tahu nanti Ya. nggak bersih dia kadang bau, Bau. kadang ada cacing di dalam usus, itu kan nggak hygiene. Ada tekniknya. Itu udah itu. bikin urutan nggak segampang tuh. Iya, Gitu. betul. Jadi daripada repot-repot, mending pesen aja ke Pak Putu gitu. Apa Iya. nama IG-nya Pak Bu? Putu Wahyu Widanta. @putu Wahyu Widanta. nyambung dong. Ya, Putu Wahyu Widanta. Oh, Ada Putu Facebook Wahyu juga Widanta. sama Facebook nama. sama gitu. Jadi kalian, tapi kalau teman-teman kalian yang udah lama di sini pasti banyak lah yang kenal sama Pak Putu inilah gitu di sini. Ya, Ya. hampir rata-rata lah semua orang-orang Bali di sini. Di sini ya berarti. Ketemu lah itu. Ya, itu enaknya juga saya dapat ketemu sama teman-teman. Ya, itu tahu. ya banyak Ya. temen lah di sini ya. Ya. Gitu. Jadi ya keluarga udah jauh, setidaknya pertemanan kita bagus di sini. Ya, dan tahu itu harus punya teman juga harus relasi. Di sini harus punya teman rantau, harus ada relasi. Karena kalau mencari kerja lebih mudah. Oh benar tuh Ya, benar. kalau nggak ada teman susah nyari kerja nanti. Informasi ini penting. di Informasi sini. itu pentingnya. Ya benar. Kadang-kadang juga Harus bergaul. mau apply lewat online juga belum tentu Ya. keterima gitu. Jadi kalau punya banyak teman, mau kemana-mana juga gampang sebenarnya, mau melalui gampang gitu, mau dapat kerja gampang Ya. gitu. Itulah. Jualannya Pak Putu ini di rumah aja gitu. Jadi Rumah aja. rumah, kalau nasi begulingnya Pak Putu biasanya di belakang apartemen gitu Pak Ya, di belakang apartemen. Belakang apartemen. Standby di mobil. Standby di Jualan mobil. nasi Oh, bungkus. Oh. jualan Nasinya harus dibungkus sama kertas. Bukan berarti saya nggak mau pakai kontainer. Bukan, saya maunya sama kayak di Iya, itulah Oh, idealisnya Pak Putu. biar Idealisnya Pak Putu. biar pas makan itu buka kertas itu Iya. ada satenya dikit. Oh. Itu kelihatan ya, Ah. seperti di Bali pokoknya. Udah, jadi kan juga yang ya benar juga sebenarnya Pak Tun. Jadi mau bikin kontainer plastik, ya porsi juga kurang satu. Terus Ya. caranya kita makan tuh ya Kurang lah, sebenarnya. pipnya kurang gitu. Ya feel-nya ya betul. Feel-nya. Itulah. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha pun di sini, mau makanan apapun, peluangnya juga besar gitu. Ya, peluang. Yang penting harus jaga rasa, kualitas, harus Konsisten, konsisten. ya, gitu. konsisten. Karena persaingan juga banyak sekarang. Sekarang kan zamannya digital. Jualan online itu banyak sekali tuh di grup kan. Udah online lebih menguntungkan, Ya, biaya kan nggak ada juga Pak Tun ya. ya begitu. Biaya kan nggak ada. Ya. Itulah, Pak Putu pun istrinya dari Thailand. Thailand. Dia juga Itu tukang masak. tukang Dia masak. yang bantu Oh, juga. kerja di kitchen juga, Ya, chef juga. chef juga gitu. Jadi buat kalian yang single di Indo atau di Bali, siapa tahu jodoh kalian bukan orang Indo gitu Ya, kan. saya Jodoh ketemu di kalian sini dulu. Sekarang bareng kerja. Kerja bareng dulu. Ya, bareng gitu. dulu. Oh. Dia Kerja head chefnya bareng. dulu. Oh, gitu. Ya, saya Resepnya di Nah, bebek. gitu. Oh, ceritanya. gitu. Sekarang bareng-bareng masak. Ya, dia yang bantu juga. Kalau enggak, saya nggak bisa bikin nasi babi guling sampai 350 sampai 400 porsi loh. Resepnya yang di apa? Yang di Bonda itu? Enggak, dulu waktu di Sarihin. Oh, satunya. Oh, dia second in charge dulu. Headsetnya orang Bali kan. Oh, gitu. Ya di sini banyaklah orang-orang Bali yang sudah sukses, termasuk salah satunya Pak Putu. Teman-teman yang lain juga banyak sebenarnya yang udah buka usaha, yang jadi driver, banyaklah itu juga. Ya, intinya jangan malu gitu. Jangan Mau malu. kerjaan apa saja yang penting uang gitu. Saya nggak peduli sekarang.
Karena saya melihat dulu saya pun begitu di Bali kan. Disuruh Gengsi gitu Pak. ya pokoknya zaman-zaman dulu kan jadi PNS, jadi polisi lah, Minimal lah PNS polisi. PNS kan gitu. Nah, Untuk karena ngisi saya orang nggak tua punya bangga. uang buat biaya, ya gimana caranya merubah nasib. Akhirnya terbuka saya ke luar negeri. Setelah di luar negeri saya nggak peduli sama title itu. Itulah bedanya sistem yang ada di negara maju sama di Indonesia gitu Pak ya. Ya, yang penting kalau di sini mau jadi apa aja, kalau kita bekerja keras, komitmen, dihargai lah. Sampai di sini tuh ada statement gini Pak tuh, semakin kerjaan itu jelek gitu, semakin kerjaan itu shit begitu, semakin tinggi bayarannya. Ya, itu kalau di rumah kadang-kadang Semakin jelek semakin kecil nih gajinya. Iya, Oh, begitu. Makanya itulah bedanya gitu. perbedaannya ya begitulah. Di sini bisa Tapi bukan berarti saya meninggalkan Indonesia, bukan. Saya Bukan. tetap orang Indonesia, tetap Indonesia orang Bali gitu. gitu. Suatu saat saya pulang. gitu. Kedepannya Pak tuh, ini yang terakhir Pak Putu. Ya, Kedepannya Pak Putu bakalan stay di sini sampai jadi citizen. Sekarang PR apa citizenship? ya. PR bakalan apply citizenship atau Enggak, saya enggak akan pensiunnya di Bali. di Bali. Oh. Saya nggak akan meninggalkan paspor Indonesia Oh. karena Indonesia itu kan nggak boleh megang dua paspor. Ya Kita benar. nggak boleh. Kalau boleh mungkin. Kalau boleh mungkin gitu. Kalau disuruh saya meninggalkan paspor tempat kelahiran saya, nggak mau saya. Oh gitu. Suatu saat saya pasti pulang ke Bali. Oh gitu. Tempat kelahiran, tempat yang makan, dibangga-banggakan. gitu. Ya namanya orang Bali Pak. Iya. Ya, jadi orang Bali itu tidak bisa lepas dari leluhurnya. Ya, tidak boleh. Mau sampai kapan juga kita mau kerja di luar lama-lama, ujung-ujungnya leluhur istilahnya memanggil gitu Pak tuh. Ya, Kita nggak bisa Terus nolak, mesti pulang. balik Ya, gitu. harus Siapa pulang. lagi ngurusin sanggah lah gitu Pak tuh ya. ya di sini ke sini ini cuma tempat merubah nasib dan mencari Ya, jati diri. Mencari jati diri, membentuk Membentuk. pribadi yang lebih baik Ya. gitu. Banyak sih teman-teman yang emang ke Australia cuma mencari modal, istilahnya mencari modal gitu. Ya. Untuk masa pensiun atau kedepannya tetap Indonesia atau pulang kampung atau Bali itu pilihan yang lebih baik lah gitu. Ya. Pilihan lebih baik. Ya, setidaknya pas pulang ke Bali level kehidupan kita meningkat lagi Udah dikit. berbeda. Cuma kemarin saya lihat juga rumahnya Pak Putu itu stylenya ke joglo, ke Jawa-Jawaan Pak Putu ya. Ya, saya suka Keren, yang klasik-klasik. Klasik gitu. Oh kemarin ini Klasik-klasik kita juga- sama antik-antik. kita juga ada salah satu pelukis Oh. dari Sanur, Oh iya, pemilik Jero Mangkunya tato itu. studio juga gitu. Ya. Lumayan terkenal Jero Jero panggilannya Mangku. Jero Mangku dari Sanur. Itu lukisannya diborong sama Pak itu. Berapa lukisan? Waktu 3, 2. Ya, saya waktu itu ngambil 3 lukisan, 3 sekarang lukisan. masih pesan lagi. Oh. Saya senangnya yang antik-antik lah, 3 apalagi lukisan. budaya-budaya gitu kan. Oh Udah gitu. Lukisan itu sekarang di Bali, Di rumah Joglo itu? Joglonya semua. Oh. Berapa tuh kalau boleh tahu tuh? Dia rata-rata kalau untuk lokalan tuh 20 juta. 20 Ya, juta. Masih bisa nego lah. Oh gitu. Jadi Yang beda-beda semua lukisannya Oh harganya, ya. gitu. Kalau dia Tapi- jualnya sampai 40-60 juta. Tapi emang lukisannya beliau itu Joko siapa namanya? Jero apel. Joko Apel Hendrawan waktu itu. Ya, apel rawan. Ya, emang lukisannya metaksu. Taksu. Saya sendiri ngeliat juga dari foto nih, bukan lukisan langsung, emang dari foto pun emang metaksu gitu. Ya. Metaksu. Cuma kalau boleh tahu lukisan itu kalau dijual lagi bisa laku tuh apa Bisa kalau ketemu memang orang paham. sama kolektor gitu Ya, kalau orang paham goresan kuas gitu kan beda. Itu beda, pro itu Jero Mangku tuh. Kalau orang pelukis tahu dia. Ya tahu deh ya. Ya, goresannya spesial. Iya ya gitu emang kan. ya dia pun Seniman tahu. ya tatonya pun beda garisannya udah terlihat. Cuma ya sesuai ada harga ada Dan juga ada nama kalau pelukis gitu kan dia ada nama. Oh, gitu. Nama-namanya sudah terkenal Iya, gitu. benar. Ya. Kebetulan Ya, saya senang barang antik. Gitu. Jadi lokasi-lokasi koleksi-koleksi antik gitu.
sampai rumah pun nanti gitu. Gitu. Kalau seandainya Pak Putu nggak ke Sydney gitu, nggak ke Australia merantau gitu, bisa nggak Pak Putu untuk menjalani hobinya Pak Putu sebagai kolektor lah istilahnya? Oh, untuk nggak bisa, kolektor nggak klasik? bisa. Nggak bisa. Lumayan itu harganya. Oh, Yang invest di keris saja banyak juga. Oh? Ya, saya Ya. kolektor keris juga. apa aja sama Pak Putu koleksi nih? Keris, Keris, lukisan, lukisan, barang-barang antik lah. barang-barang antik. Oh, barang-barang antik. Hobi itu hobi. Hobi loh, tapi emang ya kalau udah ke sini, udah merantau di sini, udah lama, udah ke settle lah gitu. Jadi Betul lah. hobi kita bisa menjalani hobi Ya. lah. Sekarang Jadi, ini kan saya mempersiapkan. Suatu saat saya pulang, jadi saya punya apa yang sudah saya inginkan. Oh. Gitu. Baru saya pulang. jadi Pak Putu ini udah kayak Perlahan sambil menyelam minum air. ya udah men-settle lah kehidupannya di Ya. masa depan gitu. Jadi untuk masa pensiun lah istilahnya Pak Putu ya. Ya, Masa pensiun dulu invest. Jadi selama 15 tahun, 10 tahun di Australia nih Pak Putu. ah, Investasi apa yang Pak Tu udah persiapkan di Bali Pak Tu? Di Bali aja berarti? di Bali aja saya. Di Bali aja. Mainnya ya rumah. Rumah, Ada semua dari nol tuh, dari diri sendiri semua. Ya properti beberapa. properti udah berapa? Ada, tanah ada. Tanah ada. Langsung karo lah. Langsung kakak Dan itu 100% itu hasil kerja usaha. keras. Senang sendiri Pak Tu. Memang tidak mudah itu dibentuk dibentuk perlahan gitu lah. Berarti Pak Tu ini Masih. bukan pewaris Pak Tu. Bukan, dia nggak suka begitu. Saya nggak suka begitu. Ya sebenarnya pewaris juga lebih susah mempertahankannya Pak Tu Ya. biasanya. Kalau kita dari keringat sendiri mendapatkan apa yang kita mau, nggak ada tekanan juga Pak Tu ya. Ya. Nggak ada tekanan kita mau jual lagi, mau dibiarkan investasinya ya nggak ada masalah. Ya. Gitu, Pak Tu ya. Harus, soalnya begitulah, hidup adalah bekerja dan Oh. berdoa. Itu adalah bekerja Kesempatannya dan sekarang, pembelajaran, pembelajaran, dikasih kesempatan ke sini untuk merubah. berubah. Dulu saya uang ke dokter aja kadang susah nyari gitu Oh loh. gitu Pak Tu? Iya. Untuk di Tabanan pas Waktu masih di saya Tabanan. masih belum merantau gitu. Oh. Ya begitulah perbedaannya. Kebutuhan kita ini kan pertama rumah, tempat Rumah. untuk tidur, pakaian Sandal. untuk dipakai, Pangan. makanan, ya obat itu harus dipenuhi itu. Gitu Pak Tu. Uang untuk berobat, kan? Berarti kalau dari ceritanya Pak Tu, mungkin titiknya Pak Tu ingin merubah nasib nih pada saat melihat salah satu anggota keluarganya Pak Tu sakit nih kan? Ya hal-hal seperti itulah. Oh gitu kan? Kadang susah untuk ke rumah sakit, Itu yang nyari bikin Pak uang Tu- itu harus minjem kita gitu loh. itu dah apalagi Ya, mesti nahan, namanya juga minjem uang mesti nahan malu gitu Pak Tu. ya, dan Itu- juga itu yang kalau bikin- nggak punya duit itu kita sakit mau nyari di Pinjam, mana? ya. Tuh, nyarinya susah loh, minjem duit 100.000 aja susah di Bali. Ya dikasih bunyi lagi sama Iya, itu saya ingat perlu. Tapi Oh. saya kan kadang ya minta sama teman gitu, bisa gitu model Oh, kan. gitu. Sampai begitu gitu loh, buat makan aja gitu. Itulah titik baliknya Pak Putu dah. Itu dari zaman dulunya di Bali, di Tabanan, Ya, banyak sekali hal yang berubah dari karakter bisa dulu dibilang emosional loh. emosional, dibilang bisa orang lah, global maker lah. Asal Di asal ada desa sama tuh. pulang gede. Ya, gitu udah. Kalau dihitung-hitung lebih dari 10 kali lah saya sampai benturan di jalanan. Oh, Pernah lah itu artinya. tapi Pak Tuh nggak stay di zona nyaman waktu itu ya. Oh, nggak stay. Cuman lama-lama bosan juga. Terus kalau begini aja gitu. Ya itulah namanya untung lah. Beruntung saya bisa Untung lah tembus Pak ke sini. Putu waktu itu ya disadarkan lah istilahnya Pak Tuh ya untuk merubah nasib ya. Itu kan tidak banyak orang yang punya keyakinan untuk merubah nasibnya, punya motivasi yang Ya. besar lah untuk merubah nasibnya gitu. Salah satunya Pak Putu udah punyalah motivasi yang besar Ya. untuk merubah nasibnya dari dulu sampai sekarang udah termasuk udah sukses lah gitu. Intinya kalau kemauan ada pasti bisa tembus. Gitu. Pasti itu. Jangan pesimis kita. Jangan Gagal pesimis. sekali ambil lagi. Yang saya begitu. Gagal sekali tambah penasaran, play lagi gitu. Kalau misalnya gagal. Oh, gitu? Tapi waktu itu saya nggak gagal. Emang Oh beruntung. sekali aja. Ya, Itu jadi kalau kalian apply lewat agent
agent ya untuk student atau working holiday visa Pak ya, gagal sekali. Lihat dulu kekurangannya apa, lengkapi dokumennya, Ya, apply lagi. coba lagi, jangan menyerah gitu. Dulu ada minta rekening koran nggak tuh? Ada, dulu saya diminta Berapa? rekening koran 400 juta. 400 Nggak punya juta. uang tuh. 400 Untung ada paman. juta nggak tuh? Ya, untung ada paman yang kerja di bank. Oh. Bantulah di sana. Itu 400 lumayan ya. Hmm. 10 tahun lalu baru. Ya, 10 tahun yang lalu 400 juta. lebih banyak, lebih bagus. Terus adiknya Pak Tu baru datang, adiknya Pak Tu baru Ya, datang ke Australia. Dia pakai holiday ke sini. oh holiday dulu. Ya, jalan Oh, holiday, tak kasih holiday dulu. sponsor. Bahwa suratnya itu surat sponsornya bahwa dia memang adik dia, Oh, adik gitu. saya gitu. Kisahnya Jadi napi nih Pak. holiday bisa, lalu pindah ke Kukri. Student gitu ya. Ya, Oh, gitu. dan lebih saving uang sedikit Untuk habisin. rekening koran untuk tabungan di Indo tidak ada. Tidak ada waktu Tidak ada. Oh, ada diminta. Ada untuk yang apply holiday ini minimal 7.000, 70 juta. 70 juta. Jadi mau apply holiday di Australia pun minimal punya tabungan itu 70 juta. 70 juta. Mengendap ya. Mengendap. Jadi mau ke sini ya tapi lebih saving money ya Pak ya daripada Ya, waktu 10 saving. tahun yang lalu 400 juta. Ya, Adiknya Pak Tu sendiri ke sini udah 6 bulan lalu Pak ya. ya. 6 bulan lalu ya kurang lebih lah 6 bulan lalu itu 70 juta di rekening ke sini gitu, disponsorin langsung sama Pak Putu. Jadi persentase untuk dapetin visanya lebih besar gitu kan, Lebih besar, apalagi kalau udah PR. PR gitu. Itulah bisa dijadiin inspirasi lah buat teman-teman, atau motivasi lah untuk gambaran sebagai teman-teman gimana suasana kehidupan di Australia ini kayak apa. Jadi Ya, mau kerja betul. apapun bisa gitu, mau wirausaha pun bisa sebenarnya Ya. gitu. Malah yang banyak udah pada gitu. Jadi untuk yang mau pesen babi gulingnya Pak Tu, Nike ada pilihannya, ada nasi babi guling setiap 2 minggu sekali kan? Ya, 2 minggu sekali 2 aja. minggu sekali. Urutan sate sambal frozen ya? Frozen bisa langsung DM ke @putuwahyu_widanta. Putu Wahyu Widanta di Instagram, Facebook. Itu Selalu ada stok biasanya, kalau sekarang habis gitu. selalu ada stok gitu. Jadi buat teman-teman pesan yang kangen dengan masakan Bali yang autentik nih, yang autentik. Emang di luar sana emang ya banyak juga, cuma lidah saya sendiri lebih cocok ke Ya. Pak Putu lah, Pak Putu Wahyu Widanta. Bikin nasi babi guling Tabanan lah. Tabanan gitu. Ya, segitu aja. Kalau ada pertanyaan atau ada yang pengen tahu gimana kehidupan di sini yang belum jelas, bisa di komen yang mau pesan dagangannya Pak Putu juga bisa di DM. Itu aja. Terima kasih Pak Tu. Ya, Untuk malam semoga- ini ya. ada bir, ada whisky. Ya, semoga sukses. Semoga sukses.